Shalom, kali ini kami membuat video untuk menjawab soal UAS yang diberikan oleh Bapak Elia Zakaria. Kami dari Prodi Teknik Informatika kelas A. Namun sebelumnya kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Christina Agustin. Yang kedua, saya sendiri, Reski Menaki. Yang ketiga, Raymond Agustinus. Dan yang keempat, Herlina. Jelaskan media komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih device seperti komputer, laptop, printer, dan alat komunikasi lainnya yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik secara lokal maupun yang luas, seperti internet. Unsur komunikasi data terdiri dari sumber data atau transmitter, media komunikasi data atau disebut media transmisi, penerima data, receiver, dan tujuan atau disebut destination. Di sini ada yang pertama, yaitu sumber data atau source adalah unsur komunikasi data yang memiliki tugas untuk mengirim informasi data seperti terminal, komputer, dan lain-lain ke tujuan dengan menggunakan jaringan tanpa adanya permintaan atau perintah. Sebagai salah satu contoh interface pada komunikasi data, sumber tidak akan mengirimkan data ke tujuan. Untuk itu, jika sumber mengirimkan data, hal ini berarti setiap tujuan meminta data dengan menggunakan bahasa tertentu. Yang kedua adalah pengirim atau disebut transmitter, adalah alat untuk memproses data atau informasi yang berasal dari sumber atau source agar dapat disalurkan oleh sistem atau media transmisi. Bentuk fisiknya dapat berupa komputer personal yang dapat mengolah segala bentuk informasi, atau secara khusus dapat berupa pesawat telepon untuk komunikasi dengan informasi berupa suara atau voice. Yang ketiga adalah media transmisi. Media transmisi data merupakan media yang digunakan untuk mengirimkan data, sehingga dapat menghubungkan pengirim dengan penerima tersebut. Media transmisi data dibagi menjadi dua media. Yang pertama, media transmisi berkabel, dan yang kedua adalah media transmisi nirkabel, yang menentukan kualitas dan kecepatan transmisi bisa berbentuk kabel seperti UTP, STP, koaksial kabel, dan fiber optik kabel, dan berbentuk gelombang elektromagnetik seperti microwave, satelit, sistem infrared, dan laser system. Yang pertama yaitu media transmisi berkabel. Media transmisi berkabel merupakan suatu media transmisi data menggunakan kabel yang memerlukan ruang dalam pemasangannya. Media transmisi berkabel dapat berupa pasangan kabel terpilih seperti twisted pair kabel, kabel koaksial, dan serat optik, di mana masing-masing kabel tersebut memiliki karakteristik seperti kecepatan transmisi, ketahanan terhadap noise, hingga harga yang berbeda. Yang kedua adalah media transmisi nirkabel. Media transmisi nirkabel merupakan suatu media transmisi data tanpa menggunakan kabel, namun menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi datanya. Media transmisi nirkabel dapat berupa gelombang radio, gelombang mikro, dan gelombang inframerah. Lanjut pada bagian unsur komunikasi data yang keempat, yaitu penerima atau receiver, adalah salah satu komponen dalam sistem komunikasi data yang bertugas menerima pesan, dalam artian memproses sinyal yang diterima untuk dikembalikan ke bentuk sinyal pesan yang sesuai. Sebagaimana pengirim, penerima dapat berupa komputer, workstation, televisi, dan lain-lain. Yang kelima yaitu tujuan atau destination,
adalah salah satu komponen yang menerima informasi yang telah dikirimkan oleh receiver atau penerima dan diubah menjadi informasi yang sama saat dikirimkan. Baik, di sini ada salah satu contoh komunikasi data. Yang pertama yaitu sumber data atau source tadi, yang dimana diartikan sebagai sumber data yang paling pertama, yaitu workstation. Yang kedua yaitu modem, yang diartikan sebagai pengirim atau transmitter. Yang ketiga yaitu jaringan telepon publik, di mana itu diartikan sebagai transmisi komunikasi data. Dan yang keempat yaitu modem, itu diartikan sebagai penerima atau receiver, sama seperti pengirim atau transmitter tadi, sama-sama menggunakan modem. Dan yang kelima yaitu tujuan terakhir, yaitu destination, yaitu yang diartikan sebagai server, tempat tujuan terakhir untuk komunikasi data tersebut. Gangguan dalam komunikasi data seperti gangguan fisik, yaitu merupakan gangguan yang disebabkan oleh adanya suara atau kebisingan lain di sekitar tempat pengiriman pesan, seperti adanya desingan suara mobil atau radio. Yang kedua, gangguan psikologis merupakan gangguan yang disebabkan karena sudah adanya pemikiran lain di kepala penerima, sehingga membuat penerima seolah tidak setuju atau tidak bisa menyerap dengan baik mengenai pesan yang dikirim oleh sumber. Gangguan yang ketiga, gangguan semantik, merupakan gangguan yang disebabkan oleh adanya perbedaan makna yang dipahami oleh sumber dan penerima. Biasanya terjadi pada istilah-istilah jargon atau rumit. Ada juga masalah-masalah lainnya seperti delay, selisih waktu kirim dan diterima, dipengaruhi oleh jenis media transmisinya, jenis gelombang, dan lalu lintas datanya. Terus attenuis, seperti pelemahan sinyal, ditanggulangi dengan menggunakan repeater. Terus noise atau gangguan, white noise, yang dialami oleh alam dan lingkungan. Black noise, seperti oleh kesengajaan manusia. Baiklah, selanjutnya ini adalah cara penanganannya. Yang pertama yaitu delay. Pastikan jaringan Anda tetap pada kondisi optimal, dan juga pastikan tempat Anda selalu berada dalam jangkauan atau wilayah tempat dengan kondisi jaringan yang optimal. Untuk masalah yang kedua yaitu attenuasi. Masalah ini dapat diatasi dengan cara pastikan tidak ada perangkat elektronik lain seperti permukaan logam, cermin, kulkas, mesin cuci, monitor bayi, drone, dan microwave. Karena barang-barang tersebut dapat menghambat jaringan kita. Dan yang ketiga itu noise. Jenis yang pertama white noise atau tentang alam. Pastikan alam di sekitar Anda tidak dipenuhi dengan pepohonan liar yang besar, banyak, dan tinggi, sehingga frekuensi jaringan tidak terganggu. Yang kedua yaitu B atau black noise, itu seperti tidak sengaja oleh manusia. Jika ingin jaringan yang optimal, pastikan benar-benar cuma Anda yang memakai jaringan tersebut, sehingga jaringan yang Anda pakai akan lebih efektif dalam penggunaannya.
Dan yang keempat, dalam melakukan input data, pastikan data atau tulisan atau word yang Anda ketik benar-benar cocok dengan yang Anda tulis, sehingga sistem dapat mencari hasil dan Anda pun puas dengan hasil yang dia dapat. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pentingnya mempelajari komunikasi data dalam kehidupan nyata. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sistem di dunia ini semakin canggih. Pastinya tidaklah terlepas dari sebuah komunikasi. Komunikasi data sangat memudahkan sekali kita dalam berbagai hal pastinya. Apalagi saat pandemi seperti ini, komunikasi data itu sangatlah penting. Dengan adanya komunikasi data, kita bisa dengan mudahnya berbagi atau bertukar pesan atau bertukar data dari satu orang kepada orang lain. Nah, misalnya kita contohkan sebuah laptop. Laptop ini tentunya sering kita jumpai atau kita lihat di kehidupan nyata bahwa laptop juga dapat memudahkan kita dalam bertukar data ataupun bertukar pesan terhadap orang lain. Nah, dengan laptop ini kita bisa mempelajari berbagai hal, misalnya sharing data ke komputer lain, bisa melalui sebuah kabel, bisa melalui sebuah internet, ataupun kita dengan melalui email pun juga bisa untuk bertukar pesan. Nah, kemudian contoh yang kedua itu adalah mesin ATM. Mesin ATM ini juga merupakan salah satu alat telekomunikasi data elektronik. Gunanya yaitu untuk melakukan sebuah transaksi keuangan. Bisa melakukan sebuah penarikan tunai, transfer, deposit pembelian, pembayaran, bahkan bisa untuk mencek saldo yang masuk ke rekening kita. Nah, mesin ATM ini juga tidak asing bagi kita di kehidupan nyata sehari-hari. Bahwa pastinya kita mempunyai sebuah ATM pastinya untuk melakukan sebuah komunikasi. Dari kedua contoh ini, itu tidaklah asing bagi kita di kehidupan nyata sehari-hari. Kita lihat dari kedua komunikasi data ini adalah untuk menambah wawasan kita dalam mempelajari sebuah komunikasi data melalui sistem. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Mungkin hanya itu jawaban dari kelompok kami. Kami ucapkan sekian dan terima kasih.